darah Jawa lek kula. Oh, oke. Bapak napa sing Solo napa Ibu? Almarhum bapak saking Solo, ibu saking Semarang. Oh, nggih. Sampeyan kok keren ngono, Mas. Dalem? Sampeyan kok jidate koyo aku ngono, ombo. Oh niki mikir ke tanduran iki lho mboten nate kesil rambut. Sampeyan nanem apa, Mas? Kopi ta? Mboten aktivitas kula niku ngarit, Pak. Ngarit apa? Kados nganu pakan lembu. Oh, duwe piro lembu? Nek Lembue. lembu niku kula mboten gadah nggih namung buruh niki. Tenane ya. Saestu. Ibu Rodatul Khofifah, ahlan wa sahlan bihadurikunna. Sehat, Bu? Alhamdulillah Bapak, sehat Ya, Bapak. Alhamdulillah. Ibu Julaiha, selamat Julailah, Pak. datang. Julailah, Ya, saya selamat Pak. datang. Ya Sehat, Pak, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Syukur Alhamdulillah. Selamat datang Ibu Nurit, Nurit, Sakinatin. Sakinatin. Ya Pak, Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, saya belum menyapa nih yang di paling atas. Ibu Ratna Puspitasari. Sehat, Bu? Bapak, Waalaikumsalam ya. Kok Ini suaranya Bapak, lemes? Suaranya kok lemes? iya lagi flu Pak. Oh, gitu ya. Iya. Ini yang pertama yang tadi menyapa saya ini. Ibu Risa Latin. Ya, Dan niku Bapak. Assalamualaikum. niku suhune kelas Waalaikumsalam. B17 lho, Pak. Oh, pasti. Sudah Oh, pasti kelihatan dari niku. mukanya juga. Sangat luar biasa beliau itu. Iya. Sebelum Pak Agus ngomong juga sudah tahu saya ini. Waduh, Auranya beda, Pak. telat aku ngerti Pak dosen niku ya. Bu Risa Latin sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sehat. Alhamdulillah sehat. Siapa ini? Pak Karanto sehat, Pak Karanto? Oh, nih. Ibu Fa'iqatul Azkia. Tadi Sehat, Bu? Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sehat? Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Saya senang sekali malam ini bisa ketemu lagi. Bapak Salim Muhyiddin Aziz. Sehat, Pak? Nggih Pak, alhamdulillah pangestunipun. Saya senang sekali senyumnya itu loh yang bikin optimis. Ibu Raudatul Munawwarah. Nggak merespon ya? Ya Pak, Oh iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah Pak. Syukur. Saya senang sekali malam ini bisa ketemu lagi nih. Ibu Rosid, Ibu Rosid. Kurang ngopi nih Pak Agus. Siap. Monggo. Bapak Rosid Kurniawan. Iya Bapak, mohon maaf Sehat? saya izin off cam Mbak, masih di Santai, jalan nyopir santai Pak. aja, santai aja Mas. Tapi Terus menyimak siapa? Pak, insya Allah. Oh Ya, siap, nggak salah. Ibu Siti Maslihah, sehat Bu? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah bisa ketemu. Alhamdulillah. Lalu Itu mohon dedenya. doanya hujan, jadi nggak bisa ikut hadir. Nggak apa-apa santai aja, nggak apa-apa santai aja. Itu dedenya, pempesnya udah penuh itu. Pempesnya udah penuh. Oke, Ibu Siti Aminah, Izin Bapak, sehat Bu? pangestunipun Bapak. Syukur Alhamdulillah. Gimana kegiatan hari ini?
Sukses Luar semua biasa, kan? Bapak. Syukur, alhamdulillah. Siapa nih lagi? Ibu Bumu Mutahara. Hadir, Pak. Maaf ya, Pak. Oke, lagi di jalan. Santai aja Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Syukur. Bapak Ismail, nggak ada orang nih. Bapak Pak. Ismail gimana Oke. Pak? Sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Mohon maaf Pak, absen Pak. Santai aja. Ada Tinggi kabar Pak. apa Pak? Tinggi termasuk Pak. Wes. Ibu Lisna Siti Nur Latifah. Sehat Bu? Oke, nggak merespon. Ibu Asria. Ya, assalamualaikum. Maaf ya, oke. Waalaikumsalam. Pagi, Ana. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Baru 21 orang ini jumlahnya ini. Nanti Mungkin kalau anu sudah hujan, Pak. hujan, di Cirebon Lombok enggak tuh juga Bu ya? hujan deras. Di sini Lombok hujan deras ini, Pak. Ya, syukur sudah mulai hujan. Kami menanti itu belum datang juga, belum kebagian juga ini. Podo Pak, podo. Insya Allah, panas. kedepannya dapat berkah. Nanti juga insya Allah berapa minggu ke depan lah mungkin. Oh, Pak Karanto lagi pacaran, pantas dipanggil nggak nyambung. Gimana Pak? Ada berita apa Pak Agus? Di Lampung ada berita apa ini? Waduh, kalau di Lampung beritanya lagi nunggu hujan, Pak. Gitu ya Pak ya. Hujannya bentar lagi udah nyampe, baru nyampe Merak. Mensukseskan ini Pak, apa namanya, programnya Presiden baru Pak Prabowo Subianto ini kan Ya. untuk Kabupaten Lampung Tengah itu mau dibuat supplier lumbung pangan Provinsi Lampung. Jadi lagi mudah-mudahan. irigasi. Ini ada pendatang baru nih, Ibu Ismatul Maula, Asma. Sehat Bu Isma? Sehat Bu, ada kabar apa Bu? Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah. Syukur. Ibu Umi Koniah. Wah, Sehat ini Bu singanya Umi? B17 Pak. Oh iya, Oke. ini. Umi Koniah Ini itu yang- singanya B17. Betul. Suka marah-marah. Yang suka Assalamualaikum, kontak. Pak. Waalaikumsalam. Yang suka kontak saya ini Pak. Iya. Kelihatannya Iya. kalem tapi mematikan itu. Iya, pastilah ini. Makasih ya Bu ya, keep in touch terus dengan saya ya Bu ya. Jangan bosen-bosen. Kalau saya lagi nggak balas seketika, berarti saya lagi Iya, repot Pak. gitu aja. Iya. Cuman minggu ini saya memang minggu PJJ ini. Jadi dialokasikan untuk PJJ. Sangat kemana-mana. Luar biasa ini. Saya senang sekali malam ini ketemu kawan-kawan ini. Ada lagi yang belum disapa. Ini yang dari Menara Kudus ini ada, tapi nggak kebaca siapa namanya ya. Asyatul Amalia, Pak. Bu Aisyah. Asyatul Amalia. Mohon maaf, Pak. Asihatul Amal. Ini mati Oh. lampu. Oke Bu, nggak apa-apa, santai aja. Ini nih, Ibu Lisna Siti Nur Latifah. Bu Lisna, ayo oke. Oke, nggak menyahut kelihatannya. Pak Agus, kita kemarin ngobrolnya sampai mana Bu Pak Agus? Waduh, ini lupa ini Pak. Kebentur tugas UTS. Wah, banyak anu ya, Ini. banyak kerjaan ya. Iya.
Yang diinget cuma satu sih, Pak. Iya. Nggih. Cuma wis to manut to aku penak-penak nilainya mesti A plus ngoten. Plusnya triple plus atau plusnya satu, Pak? Ala namung plus mawon setunggal mawon. Sanjange Pak Yai Fatur niku ngoten kan. Siji wae Pak plusnya juga akeh. Siapa ngono. Iya, iya, nggak apa-apa, santai aja. Mungkin saya tahu lah kondisi Bapak Ibu sudah sebenarnya udah matang, tinggal cari bungkusnya aja kan. Bungkus mah gampang nyari di jalan, gitu aja lah. Santai aja Pak Agus. Siap, siap. Pak mau izin mau tanya, Pak. Jadi monggo. Daleme jenengan niku pundi asline? Kula supe Kulo, niku. Nggih. kulo Cirebon asli Pak. Domisili nggih teng Cirebon. Kulo Cirebon asli Pak Agus. Cirebon Pripun? di Kulo Cirebonnya Mbah Kusang kan niku deketnya Mbah Kusang kan. Makbaronya Mbah Kusang kan saya di situ Pak. Daerah Talun namanya. nggih nggih nggih. Mbok menawi kula saged melampah mriko kan. Monggo, 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 monggo kontak kula nggih menawi teng Cirebon. Siap. Nggih. Pun mendadak nggih menawi badhe teng Cirebon. Oh, mboten mengke saumpamine kula saged sowan teng Cirebon kan ajeng sowan teng daleme panjenengan ngoten. Oh niki kula Oh nggih nggih. kalih di awas-awas kali iki fatur niku awas ra mampir nggonku sanjange ngoten Dik. Iya. Jadi kemarin kita ngobrol sampai apa Ibu Umi? Nah ini pendatang baru ganteng banget ini Bapak Mas Fatur Rahman. Fresh gitu mukanya ini. Ternyata baru ngopi nih. Gimana Mas Fatur Rahman, sehat? Alhamdulillah masih hidup Bapak. Alhamdulillah. Insya Allah sih. Ada kabar apa Pak? Kabarnya sehat Bapak. Syukur Alhamdulillah. Pak Agus mau ke Cirebon katanya Pak. Iya katanya mau ke Semarang juga itu. Oh, mudah-mudahan satu jalur itu. Lagi diagendakan nih. Iya. Kemarin ngobrolnya sampai apa Mas Fatur Rahman? Terakhir malam Rabu itu Kasih didengar itu. iya meluas sekali tuh Pak. Sudah terlalu meluas sampai tempat pindah itu ya. Toriko Iya. Toriko di Cirebon Bapak, sama faktor yang menyebabkan degradasi identitas di Cirebon. Iya. Bagian besar tentang Toriko yang Bapak. Iya. Iya Bu. Saya ibu bapak pernah dengar namanya Anne-Marie Schimmel? Anomali Bapak. Pripun? Anne-Marie Schimmel. Belum pernah. Belum ya Bu ya. Barangkali ada yang pernah dengar namanya Anne-Marie Schimmel. Orang profesor tasawuf asli Jerman, cuman beliau hidupnya banyak di Amerika di Chicago University. Itu dia punya buku The Tao of Islam. Dia menguasai berapa puluh bahasa itu. Bahasa Indonesia termasuk bahasa Inggris, apalagi bahasa Jerman, bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Farsia, itu tahu dia. Jadi ketika dia memaparkan tasawuf di negara-negara tertentu, itu sangat luar biasa sekali. Dan saya mengakui kalau saya banyak pola pikir saya tentang
tentang tasawuf itu banyak dipengaruhi oleh beliau. Beliau adalah pembimbing saya dulunya, mentor saya waktu saya masih jadi mahasiswa di Amerika. Itu bagus sekali beliau. Nah, ada lagi selain Ibu namanya Mahdi Ayub dari Temple University Amerika. Beliau orang Libanon, asli Libanon ya. Orang Libanon itu orang mana? Aslinya orang Libanon, kalau nggak salah. Dia profesor Islamic Studies di Temple University Amerika. Itu sangat luar biasa sekali. Mereka berdua sangat memengaruhi pemikiran saya. Nah, saya tidak tahu persis. Ini pertanyaan untuk Pak Agus dengan Pak Fatur Rahman ya, dan yang lainnya. Dalam banyak hal seperti yang kita tahu di banyak literatur tasawuf, apakah ada kemungkinan, pertanyaan saya yang sampai hari ini belum terjawab, apakah mungkin kita bicara tasawuf, atau dalam bahasa Inggrisnya biasanya mistik, itu tanpa melibatkan agama. Bapak Ibu bisa menangkap pertanyaan saya itu? Ya, Bapak. Ya, artinya apakah mungkin kita melakukan apa? Apakah mungkin kita berbicara tentang tasawuf, kita melakukan suluk lah, kata suluk, tanpa harus terlibat, tanpa harus melibatkan diri dalam tradisi agama. Kalau menurut saya, Atau, ya gimana Ibu? kalau menurut saya jika masuk ke dunia salik seperti itu, namun tidak dari sudut pandang atau perspektif agama sama sekali ya Pak ya, misalkan tidak berbekal agama sama sekali itu sangat berbahaya Bapak. Oke, iya. Iya Bu, terus? Apa? Masih ada Bu? Karena perjalanan salik itu kan bagaimana ya Pak ya, sesuatu yang mistik dan seperti menyeberang ke, ada perjalanan-perjalanan yang di luar apa, sesuatu yang di luar realistis gitu loh Pak. Jadi jika tidak berbekal agama atau tidak berangkat dari perspektif agama tuh akan berbahaya, seperti itu menurut saya Bapak. Oke. Mas, nah ini Mas Agus. Apakah mungkin kita melakukan berbicara seputar tasawuf, dunia tasawuf, atau apakah mungkin kita melakukan praktik-praktik tasawuf tanpa kejawen itu adalah sufi. Mungkin Bapak Ibu kalau merujuk pada sejarah Wali Songo misalnya, yang dalam hal ini kasusnya Sunan Kalijogo itu sangat klop sekali kalau saya kemukakan. Sunan Kalijogo itu konon diceritakan ketika dia dalam kondisi apa, dalam kondisi ya, itu dia lepaskan syariat, dia lepaskan praktek agama.
Nah, itu artinya bagi saya bahwa tasawuf itu berbeda dengan agama, bahwa tasawuf adalah ruang di mana semua agama bisa ketemu. Tasawuf adalah ruang di mana hanya ada abid dengan abdun dengan Allah di situ. Nah, itu dunia di mana di atas dari agama-agama itu. Agama-agama itu adalah apapun agamanya itu adalah asilem, tangga untuk menuju pada ruang, pada ruang di mana ruang itu kita katakan sebagai ruang tasawuf, ruang yang tidak membedakan antara agama, yang tidak membedakan antar suku, tidak membedakan antara aliran. Gitu saya kira, Bapak Ibu. Gimana Pak komentarnya? Saya pengen sekali dicerahkan pada malam hari ini. Ya, mungkin itu Pak. Karena buku-buku tasawuf itu kebanyakan dari ulama. Jarang sekali tasawuf yang ateis atau non-muslim kan. Kalau non-muslim mungkin hanya seperti Buddha itu hanya ketenangan batin mungkin itu Pak. Bukan sampai ranah tasawuf menjuru ke agama seperti itu. Oke, ya. Ibu Bapak silakan. Ya, Barangkali mau mungkin menambah. menanggapi Bapak. J. Kalau menurut Imam Abu Zakaria An-Sohri itu kan tasawuf itu bukan hanya ketika sudah seorang hamba itu menyatu dengan Tuhannya seperti mungkin yang Bapak sebutkan tadi kan Pak. Ketika Sunan Kalijogo ada di satu titik yang beliau itu benar-benar meniadakan syariat, kan Pak? Memang ada di ketika seorang hamba mungkin mencapai tingkat makrifat itu ketika dia tidak merasa berada di alam dunia sehingga tidak menyadari posisinya sebagai hamba kayak gitu loh Pak mungkin sehingga tidak menyadari kewajibannya sebagai hamba karena keadaannya saat itu dia sedang berada di puncak, sedang benar-benar hanya bersama Tuhannya dan sedang hanya melihat keindahan Tuhannya sehingga tidak ada dalam akalnya atau pikirannya itu sesuatu selain Allah sehingga dia tidak bisa memikirkan tentang syariat itu sendiri begitu Bapak. Jadi secara terminologi menurut ulama terutama ulama ahli tasawuf, kalau tasawuf itu ya memakmurkan jasmani dengan amal ibadah, kemudian membersihkan hati dari segala bentuk penyakit hati. Jadi tasawuf itu sendiri bukan hanya perjalanan salik seperti tadi itu, tapi juga pelaksanaan dari syariat itu sendiri dengan disertai dengan penjiwaan atau ruh dari ibadah itu sendiri sampai dia itu mencapai tingkatan bisa bermakrifat kepada Tuhannya seperti itu Pak. Ya, makasih Bu. Cukup Bu. Ada yang lain? Monggo. Suhunya belum komentar, pas Mas Agus tadi mana itu? Ayo monggo silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu komentarnya. Monggo, siapa? Bapak Ibu? Saya sependapat dengan Mbak Rodia. Kenapa Bu?
Alasannya kenapa? Ya, setiap apa itu Pak ya? Kalau yang namanya ilmu tasawuf itu, kalau menurut saya juga gimana ya? Tanpa didasari oleh agama yang kuat, itu biasanya melenceng gitu Pak. Ya, kurang lebihnya seperti kasusnya Siti Jenar itu. Itu mungkin kalau secara orang normal seperti orang biasa kita nggak bisa akal menerima. Tapi mungkin kalau bangsanya bangsa seperti para waliullah itu masih bisa diterima oleh akal. Nah, yang dikhawatirkan waktu itu Siti Jenar kok di apa ya Pak ya, ibaratnya seperti jangan disebarkan kepada masyarakat umum. Itu yang dikhawatirkan adalah nanti salah kaprahnya dalam pemikiran karena akal yang tidak mampu menerima hal tersebut. Tidak semua orang bisa menerima hal tersebut yang dilakukan oleh Siti Jenar itu. Jadi tetap fondasinya ya tetap agama kalau menurut saya. Oke, ya makasih Bu Umi. Monggo yang lain. Yang lain, halo. Kok sepi-sepi aja nih? Monggo yang lain. Bingung, Pak. Ayo silakan. Silakan Bapak. Ditunggu komentarnya. Silakan. Mana Pak Agus pergi mancing tuh Pak? Mungkin Pak Agus nggak tahu. masih rewel, Pak. Dalam? Jagoannya masih rewel mungkin. Jagoannya punya berapa? Baru satu, Pak. Jadinya mungkin beliau itu anak-anak emas mungkin gitu. Iya, anak mahal itu. Iya. Jadi sepengetahuan saya Ibu ya, Bapak, sepengetahuan saya, ketika kita bicara tasawuf, maka di sana akan kita banyak temukan corak dan macam. Corak dalam pengertian itu adalah metode pencapaiannya. Tasawuf atau mistik itu goalnya, tujuan utamanya adalah menyatunya diri kita dengan dirinya. Itu tujuan utama dimanapun juga. Nah, yang menurut pengetahuan saya, ketika orang melakukan usaha untuk mendekatkan kepadanya, untuk mendekatkan kepada yang mutlak itu dengan cara bertasawuf, dengan cara menempuh jalan-jalan mistik. Nah, dalam tradisi Islam ada sedikitnya 3 model pendekatan, bukan model ya, 3 pendekatan yang terkait dengan tasawuf tadi. Ada yang mendekatinya dengan cara falsafi, seperti Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj, Muhyiddin Ibn Arabi, terus siapa, Ibnu Taimiyah, misalnya Al-Ghazali, enggak beda lagi Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi misalnya. Ini dengan menggunakan Ar-Razi misalnya. Ini adalah sufi-sufi besar yang berangkat dari tradisi filsafat. Ada lagi yang menggunakan pendekatan adabi. Adabi ini adalah pendekatan yang menitik beratkan pada apa kalau bahasa tasawufnya itu tarbiyatun nafas. Pelatihan ya tarbiyatun nafas untuk tazkiyatun nafas. Dengan cara misalnya zikir,
dengan cara apalagi gitulah, berbanyak pikir. Ada lagi tasawuf yang coraknya itu adalah ubudi. Ubudi ini istilahnya misalnya syariat la wala apa, jangan kau minum minuman air keras, minuman keras. Pokoknya yang ini nih syariat ini adalah adab ini ada syariat ini total tunduk kepada apa yang di yang di yang diatur dalam Al-Qur'an secara letterlek. Misalnya wala 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 takulu apa, jangan berlebih-lebihan misalnya. Jadi dia lakukan itu. Atau misalnya tradisi Nabi Muhammad misalnya, kalau banyak sunnah misalnya pakai kanan dulu, memakai sesuatu baru kiri, atau apa dulu, kalau masuk ke kamar mandi kiri dulu, dia lakukan itu sesuai dengan tuntunan dalam Islam. Dia lakukan itu, memakai pendekatan semacam itu. Nah, dari sekian banyak itu, yang justru berkembang pesat adalah yang kedua, yang adabi, yang menggunakan pendekatan auron seperti seperti torikoh itulah. Nah, sementara yang falsafi ini jarang sekali dan cenderung kita menolak pendekatan itu karena pendekatan falsafi lebih menolak kemapanan tasawuf gitu. Terus model yang ketiga yang ubudi ini juga masih, saya kira masih cukup banyak. Tapi yang falsafi inilah yang seringkali bertabrakan dengan keyakinan umum ya Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan umum ini kan tidak terikat apakah itu dalam koridor benar atau salah kan. Karena juga umum. Itu saya kira Bu Bapak. Monggo barangkali ada. Nah, ini baru kelihatan nih suhunya ini. Garuk-garuk lagi. Itu jadi saya sedikit agak curious itu, atau dalam bahasa anak mudanya agak kepo dengan pertanyaan apakah mungkin kita bisa berbicara tasawuf atau bisa melakukan praktik-praktik sufistik tanpa harus melalui koridor agama. Itu seperti kejawen misalnya. Saya kira itu sangat sufis sekali dan tanpa melibatkan faktor agama. Bapak Ibu barangkali yang dari Jawa Tengah tahu kelompok Sumarah di daerah Solo itu. Sumarah atau ya itu luar biasa. Artinya bagi saya dia tidak bawa bendera tertentu, tapi di dalamnya dia mempraktikkan ajaran-ajaran sufistik, ajaran-ajaran sufisme yang itu saya kira tidak kalah positif ya daripada melakukan hal-hal yang saya kira tidak manusiawi. Silakan Bapak Ibu barangkali ada yang mau komentar lagi. Di Solo apa tadi Pak? Dalam Tadi apa yang ada di Solo tadi? Aliran apa itu? Sumarah. Sumara. Itu apa kegiatannya Pak? Kalau Sumara itu kalau dalam tradisi tasawuf, dalam tariqah Naqsabandi, istilahnya itu dzikrul khafi, Bu. Mereka merenung, memejamkan mata sambil berimajinasi ada sesuatu, ada kekuatan yang di luar diri kita yang itu sangat powerful dan segalanya maha kuasa, maha kaya, maha pengasih. Itu sementara kita juga maha lemah,
sebaliknya. Atau dalam bahasanya negasi begitu, Bu. Kalau kita lemah, berarti Tuhan itu kuat. Kalau kita miskin, Tuhan itu kaya. Nah, artinya kalau kita negatif, Tuhan itu positif gitu. Sumarah namanya, Bu. Apakah Kelompok hanya itu. seperti itu, Pak? Maksud Ya, saya hanya merenung seperti itu, terus untuk sosialisasi terhadap masyarakatnya seperti apa tingkah laku mereka? oh saya enggak, ya saya kira saya enggak sampai ke sana ya, Bu. Tapi yang jelas itu dari kalangan dari tukang beca sampai 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 miliarder ada di situ, Ibu. Duduk bareng. Atau dalam tradisi torikohnya itu liqa, ada pertemuan tiap minggu sekali, pertemuan mereka. Dalam kesehariannya dia dalam tidak terikat kapan, yang jelas harus ada kontak dengan yang kuasa. Nah, yang kuasa inilah mereka belum bisa mendefinisikan. Kalau kita kan nah ini juga persoalan nih, Bu. Apakah, nah ini juga saya itu yang kita klaim Allah itu nama atau itu spirit. Karena dalam tata bahasa itu bentuk ma'rifat, ya kan? Bapak Ibu barangkali yang kenal dengan ilmu nahu, ma'rifat, bukan nakirah. Nakirahnya ilahun, jadi ma'rifat Allahu. Jadi yang di dari kata Allah itu bukan nama, tapi semangat monoteisme, semangat tauhid yang titik tekannya dari kata-kata Allah itu bukan sebagai sebuah nama, tapi sebagai semangat monoteisme. Dari sesuatu yang sifatnya nakirah menjadi sesuatu yang ma'rifat. Jadi yang indefinite menjadi definite begitu. Barangkali seperti itu Bapak Ibu. Monggo barangkali yang tolong cerahkan saya masih agak belum bisa dengan masih dalam apa ya ter dengan pertanyaan-pertanyaan batin tadi itu. Usma, tahu sorot nggak paham saya. Bapak-bapaknya kok nggak ada ya ini ya? Ada Pak. Nah ini ada Mas Haidar ini baru kelihatan ini. Itu ketua kelas milik Cirebon nih, Jo. Ini gimana ketua gengnya ini ya? Iya ini. Harus disunat lah. Harus disunat lagi nih Mas Agus. Yap. Budayanya kan anaknya aku malah. Iya. Kalau Pak Isan izin Pak. Oh, jadi monggo. Monggo Bapak Ibu, saya mohon di pencerahannya ini. Kebalik ya, Pak. Biasanya bisa. Kok jenengan sing pencerahan niku nek mboten kebalik niki. Enggak Pak, enggak. Saya minta pencerahan dari Bu siapa tadi? Dari Bu Umi, dari Bu Rodotul Khofifah itu, saya minta pencerahannya dari tadi juga. Karena memang itu kegelisahan saya sampai hari ini. Tadi Mas Agus nyimak dari awal kan? Enggak, Pak. Bocilku rewel, Pak. Kan kula off cam mau kula tinggal riyen. Iya.
Ayo Bu, monggo Nah, Bapak. biasanya yang mantap menjelaskan itu Pak Yai Ihsan. Pak Yai Ihsan izin tadi Pak, 40-an hari mertua. Oh, enggak lah, yang lain juga bisa saya kira. Pak Bu Haidar, Nur, tapi tadi jelas ya Bu apa yang saya ungkapkan tadi ya Bu ya. Iya, karena gini Bu Bapak, tidak ada satu standar pun dalam hidup ini yang bisa kita pegang, yang kita bisa yakini sebagai sebuah tindakan atau pemikiran yang itu mendekatkan kita kepadanya. Katakan, kita sholat, kelihatannya kita sholat lima, kita sholat 5 waktu misalnya, kita tanpa bolong-bolong, kita 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 sodakoh tanpa apa ya, secara terus menerus kita kasih sayang terhadap orang juga terus menerus gitu. Tapi tindakan-tindakan yang dinilai bagus itu menurut syariah ternyata tidak juga diklaim sebagai tindakan yang bisa menjamin kita untuk bisa mendekat kepadanya. Contoh misalnya, dulu ya pernah saya mengungkapkan di sini. Bapak Ibu pernah dengar ceritanya Kiai Barseso? Ya, Ya, pernah Pak. ya, waktu kecil itu saya suka didengarkan sama abah saya Kiai Barseso katanya. Kiai Barseso itu adalah salah satu waliullah yang 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 ubudiahnya luar biasa. Waktunya beliau habiskan untuk sholat, untuk sujud kepadanya. Tapi ketika dipanggil ibunya dan beliau tidak nyaut, ridho Allah nggak turun. Nah, itu artinya bagi saya, sekalipun sholat itu merupakan kewajiban, tidak bisa menjamin kita untuk bisa dekat kepadanya. Itu yang pertama. Contoh lagi, Bapak, dan pernah saya kemukakan di sini. Ada seorang Yahudi, bapak seorang Yahudi yang punya kebiasaan setiap kali keluar rumah, dia selalu membawa oleh-oleh pulangnya untuk anak-anaknya. Ketika dia kemana saja lah, ke kota misalnya, selalu pulang dia belikan oleh-oleh untuk anaknya. Nah, suatu ketika beliau meninggal, Jibril turun ke Nabi Muhammad. Muhammad, tahu nggak itu? Kalau orang Yahudi tadi itu adalah sudah dikaplingkan tempatnya di surga. Loh, kok bisa? Kan dia orang Yahudi, bukan orang Muslim. Iya, karena dia punya kebiasaan setiap kali keluar rumah dan pulangnya selalu bawa oleh-oleh untuk anaknya. Ini artinya tindakan ini juga direstui atau diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh yang kedua Bapak Ibu. Contoh yang ketiga misalnya, ada orang yang Yahudi yang punya kebiasaan kalau maaf minta disuapi Nabi Muhammad. Satu ketika Nabi Muhammad ada keperluan sehingga Nabi Muhammad nggak bisa datang untuk nyuapi orang Yahudi itu. Nah, sehingga karena saking lamanya mungkin Yahudi itu meninggal.
Nah, setelah meninggal berapa hari berikutnya Nabi Muhammad pengen ketemu, mau nyuapi lagi, beliau sudah meninggal dan nggak ketemu. Tapi yang Nabi Muhammad katakan bahwa orang Yahudi tadi itu sudah punya kapling di surga. Lantaran hanya pengen ketemu Muhammad alaihissalam. Nah, maksud saya tadi bahwa tindakan-tindakan yang kita anggap hari ini sebagai sebagai kunci untuk bisa mendapatkan surganya, ternyata tidak bisa menjamin kita untuk mendapatkan ridhonya. Dengan kata lain bahwa kuasanya itu tidak bisa terdefinisikan oleh manusia. Tidak bisa tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dibawa dalam pola pikir manusia. Kuasanya sangat luar biasa sekali, sehingga apa yang hanya kita bisa lakukan sekarang adalah mendekat. Yang kita bisa lakukan adalah bukan persoalan-persoalan normatif, tapi lebih pada persoalan-persoalan hati. Nah, itu saya kira kalau bicara tasawuf, Bapak Ibu ya. Monggo, barangkali ada yang berkomentar. Nah, Kiai Haidar ini udah kopiahnya udah putih. Monggo Pak Yai. Mas Agus, monggo. Mas Agus sama dengan saya, botaknya lebar tuh ya Mas. Mas Agus juga sama. Silakan, monggo. Kalau komentarnya kan tahu si Yai Haidar Yen. Masalahnya kalau buatan Oh, mungkin kulo kualat mungkin. Onje. Biasanya kalau memang begitu Pak Haidar. Kalau seri itu belakangan datangnya Pak. Boleh contekan dhisik loh, Pak. Nggak usah Pak. Ya. Saya izin Pak. Saya dulu. Monggo Permisi, Ibu. eh, izin menanggapi Pak tentang yang Bapak sampaikan tentang sholat, cerita bersisuh dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim memang kita itu jangan asal melihat yang dohir. Jadi kita tidak tahu amalan mana yang diterima Allah. Kita seumpama ada seseorang dengan ribuan pahala, ribuan amal, tapi tidak tahu mana yang diterima oleh Allah. Ini sudah berkumpul, baik di media mulai dititipkan, kemudian dari dulu, kemudian dititipkan oleh kalau ada siapa seperti itu, hanya kewajiban, namun juga kebutuhan. Jadi ketika kita sholat itu memang ada beberapa tingkatan, ada yang seperti hanya menggugurkan kewajiban sehingga merasa hampa. Saat sholat hanya terasa gerakan-gerakan tanpa tahu arti makna, tanpa tahu bagaimana perasaan enaknya, nikmatnya menghadap Allah dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau sholat juga kita usahakan melatih diri untuk khusyuk. Memang khusyuk itu sulit. Kita merasa bahwa kita itu terhadap sholat itu butuh, bukan sekedar kewajiban. Terus juga kita merasa bahwa kita itu seakan-akan bisa melihat Allah seperti itu. Jadi terus ibaratnya seakan-akan juga melihat siksa neraka dan lain sebagainya. Terus juga kita jangan menganggap diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Meskipun kita melihat seperti cerita maaf Pak ya, pelacur misalnya yang memberi minum air hewan anjing. Nah, itu kan bisa Allah merahmati untuk masuk surga dan lain sebagainya. Terus ada juga cerita tentang kalau tidak salah bersisah juga Pak ya, yang ribuan tahun beribadah tapi ujung-ujungnya malah keluar dari istilahnya malah masuk neraka karena
godaan dari setan yang disuruh apa tadi tuh minum minuman keras, terus juga membunuh, juga memperkosa dan naudzubillah. Jadi kita tidak tahu bahwa di akhir hidup seseorang itu seperti apa. Maka ya memang dari pelajaran untuk kita bahwa kita memang selalu wirai, tidak boleh merasa lebih baik daripada orang dan lain sebagainya seperti itu. Dan kita juga selalu menasehati dalam kebaikan dan takwa. Terima kasih Ya, Pak. luar biasa Bu Afifah ini. Saya senang sekali. Maaf Monggo baru ya. bergabung habis ngajar. Nggak apa-apa, santai aja Ibu. Monggo silahkan yang lain Pak. Kiai Haidar, Kiai Agus ini suhu-suhunya ini. Kiai buka ora. Wong ketoke kiai ngono kok. Salah neh ya. Monggo. Kuncinya Bu Afifah tadi jangan membuktikan atau menghabiskan waktu kita untuk membuktikan tentang kebaikan dan kebenaran kita. Akan tetapi mari kita selalu berbuat baik, itu berarti. Nggih Bu Afifah nggih. Nggih Pak, karena kita tidak tahu amalan mana yang diterima. Seperti itu. Sing jelas begitu kayane ki ngono kuwi kayane. Tepate di ngapunten Yi Haidar, monggo jenengan sing tahu atau saya nyepeng kitab bau. Monggo. Izin menanggapi juga Bapak Nyuwun Sewu. Untuk yang itu, saya mau yang menanggapi yang itu Bapak. Ketika Yai Barseso yang akhirnya meninggal karena manut sama setan tadi, manut sama iblis, karena saking pandainya mengotak-ngatik, menjerumuskan beliau yang memang hebat dari awal ibadahnya. Itu sebenarnya ketika beliau dipanggil ibunya ketika beribadah, itu sebenarnya sudah ada kalau dalam syariat agama itu ketika dipanggil orang tua yang membutuhkan ketika dalam keadaan sholat, tapi itu sholat yang sunnah loh Pak, sholat yang sunnah itu harus segera dibatalkan dan segera memenuhi panggilan orang tua kita. Kecuali kalau sholat wajib itu enggak boleh ditinggal. Jadi ibadah seperti apapun yang diutamakan itu ya orang tua, toh itu perintahnya Allah, ridhollahu biridhol walidain. Kalau mencari ridho Allah itu gampang, cari aja ridhonya kedua orang tua kita. Gitu. Pernah ada cerita di zaman Rasulullah ketika ada perang, salah satu sahabat ingin ikut jihad, ikut berperang. Tapi ditanya oleh Rasulullah, di rumah ada beban apa kamu? Ada orang tua yang membutuhkan tenaga saya. Wes, ya udah gak usah ikut pulang, rawatlah orang tuamu. Sama pahalanya dengan ikut jihad berperang. Seperti itu, Bapak. Ya. Jadi ya intinya segala sesuatu itu manusia itu hanya manut sama perintahnya Allah gitu aja. Itu nanti entah mana yang akan diridhoi Allah kita enggak tahu. Sama seperti orang Yahudi, orang apa tadi Pak, yang enggak beragama Islam tapi sama Allah sudah diberikan tempat di surga. Itu juga karena sifat welas asih Gusti Allah gitu loh Pak. Kita enggak bisa mengandalkan dari ibadah kita, toh kita hidup di dunia itu ibaratnya kurang mampir ngombe ngoten toh ibarat. Jadi enggak ada apa-apanya dibanding dengan kekalnya akhirat yang dimiliki Allah gitu loh. Itu pendapat saya. Iya. Terima kasih. Silakan. Barangkali ada komentar lagi Bapak Ibu.
Monggo. Ya, Fatur Rahman ini belum komentar ini. Belum menemukan ide, Bapak. Nanti ide akan datang kalau sudah mengucap. Kiai Haidar juga belum ini. Kiai Agus juga belum ini. Monggo. Nah, ini aja juga Kiai Salim Muhyiddin Aziz ini. Monggo. Jadi itu tadi Bapak Ibu ya. Kita memang salah satu bentuk kuasanya itu adalah memang dia itu tidak bisa terdefinisikan. Dia itu nggak bisa didefinisikan. Artinya dia itu punya dunianya sendiri. Dia itu pada arsy-nya. Sementara kita juga pada dunia kita sendiri. Jadi sedikit agak problematis memang ketika dua dunia yang berbeda ini yang itu memang sangat beda. Seringkali kita tidak sadar bahwa seringkali melakukan semacam pemaksaan untuk mendefinisikannya dalam rangka pemikiran kita. Kita seringkali membawa dunianya ke dalam dunia kita. Sehingga perspektif yang kita gunakan juga seringkali tidak berlaku di hadapannya. Ketika kita punya keyakinan bahwa ini adalah akan mendapatkan ridhonya, ternyata ada hal-hal lain yang itu juga tidak luput dari ridhonya juga. Maksud saya, bentuk apapun itu sama sekali tidak punya nilai, tidak punya makna di hadapannya. Dia begitu sangat berkuasa sekali, dia begitu sangat powerful, begitu juga sebaliknya dia begitu sangat kasih dan sayang kepada hamba-hambanya. Jadi bukan persoalan amaliyah yang saya kira harus kita penuhi, tapi lebih pada persoalan hati. Apakah hati kita itu selalu didasari dengan nilai-nilainya atau tidak? Ketika kita melakukan sesuatu dengan dasar dirinya, tentu akan bernilai ketika kita mendasarkan perilaku kita dengan sandaran yang lain. Ketika kita sholat misalnya, beda ketika sholat itu memenuhi kewajiban agama dengan bahwa sholat itu adalah media komunikasi antara kita dengannya yang secara psikologis itu merupakan kebutuhan kita. Rasa kangen kita ketika kita berkomunikasi dengannya pada waktu-waktu tertentu, pada waktu-waktu di mana orang terlelap misalnya, kita terbangun, kita bersimpuh di hadapannya. Ya Allah, apa yang hamba lakukan pada pagi hari ini adalah bentuk kebutuhan hamba terhadap dirimu. Apa yang hamba lakukan ini adalah kebutuhan diri hamba untuk bermunajat, kalau bahasa anak sekarang ya untuk curhat tentang persoalan hidup hamba, ya Allah. Mohon bimbingannya. Saya kira itu sangat bermakna ketika
ketika hal tersebut dasarnya bukan lagi kebutuhan, tapi dasarnya adalah dasar perintah misalnya, dasar agama misalnya. Saya kira begitu Bapak Ibu. Terlalu dalam lah. Saya kira jangan sampai situ-situ perjalanan kita. Monggo, Pak Kiai Haidar, monggo. Kok senyum aja Kiai Haidar nih. Monggo. Ayo Pak Salim, monggo. Pak Fatur Rahman, monggo. Silakan. Ya, gimana ya Pak ya? Ini karena permasalahan hati dan agama Pak ya. Ada yang bilang, ya, eh, makanya ada yang bilang tidak rasional kan gitu. Iya. Ya, kita perlu iman itu ya untuk orang Islam itu. Ya, betul. Ya, betul memang Pak. Iman itu saya kira ya, iman itu adalah pengakuan. Jadi begini, iman itu begini Pak, menurut saya. Sesuatu itu punya nilai masing-masing. Apapun itu punya nilai masing-masing. Nah, apapun itu ya punya nilai masing-masing. Nah, nilai itu kadang-kadang ditangkap oleh kita itu berbeda-beda. Kita sama-sama punya Tuhan yang sama. Setiap orang itu mempunyai perbedaan yang sangat tajam ketika menyerap makna dari Tuhan itu. Kita kenal dengan sebutan Allah, tahu, semua orang Islam tahu. Tapi ketika berbicara nilai, maka setiap manusia beda menggambarkan nilai Allah itu. Mungkin bagi Pak Haidar nilainya seperti itu. Bagi Pak Salim seperti ini. Bagi Pak Fatur Rahman seperti ini. Artinya nilai yang ada dalam diri kita, potensi nilai yang ada dalam apa istilahnya, bidikan nilai yang kapasitas kita dalam menilai dirinya itu berbeda-beda. Sehingga orang itu mempunyai output tafsiran yang beda-beda. Pak Haidar menangkap cahayanya itu seperti ini. Pak Salim menangkapnya begini. Pak Fatur Rahman menangkapnya begini. Sehingga pancaran-pancaran yang dipantulkan dari yang kuasa itu berbeda-beda. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira bisa ya, apa yang saya omongkan ini bisa didengar nggak Bapak Ibu? Iya Bapak, terdengar jelas. Mohon maaf Bapak, izin Iya. dijelaskan. Apakah yang Bapak maksudkan itu adalah perbedaan tingkat keimanan atau perbedaan apa Bapak? Ya,
Nah, ini juga, Bu. Nah, akhirnya panjang. Apakah iman itu konstruksi diri atau iman itu memang given sifatnya? Maksud saya, antara saya dengan Mas Agus misalnya, kualitas keimanannya beda. Nah, perbedaan kualitas ini, apakah itu dibentuk oleh diri kita atau dibentuk oleh dirinya? Itu juga persoalan saya kira, Ibu. Apakah keimanan terhadapnya, apakah kualitas keimanan kita kepadanya itu bisa kita konstruk secara pribadi, kita bisa bikin, kita bisa melakukan penguatan keimanan, atau keimanan itu justru Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini juga persoalan saya kira. Jadi bukanlah pada tingkat iqrar bil lisan, al iman, iqrar bil lisan bil af'al, apa tuh Pak? Takrir bil lisan. Saya lupa itu kok, tiba-tiba lupa. Begitu Bu. Itu juga susah. Karena ya, tasliyo ya. Karena yang saya tahu dari guru-guru saya, dari orang-orang sekitar saya, bahwa dalam kasus aulia ilah misalnya, para kekasihnya itu, saya kira keimanan enggak terbentuk dari diri manusia itu, tapi justru diberikan oleh Tuhan yang Esa. Misalnya, orang itu tidak punya kapasitas, misalnya ya, tidak punya kapasitas untuk sampai pada kualitas keimanan tertentu. Tapi nyatanya misalnya Tuhan berkehendak kalau si A, si B, dia itu adalah kekasihnya. Itu juga persoalan gitu. Ya Bu, gimana Bapak Ibu? Nggak kira-kira apa yang saya katakan ini, gimana kira-kira Bapak? Kegundahan, kegelisahan saya ini kira-kira gimana Bapak Ibu? Bisa ditangkap Pak? Halo? Insya Allah Bapak. Ya, diam saja. Kenapa Bapak Ibu kok nggak ada yang respon ini? Saya terlalu dominan malam ini ya. Sama-sama bingung dan gelisah, Pak. Bapak. Dalam? Takut salah merespon. Nggak boleh salah. Nggak boleh. Ini dalam melanggar fastabiqul khairat, Ibu. Jadi bukan persoalan salah atau benar. Ini kita mencari, mendekati kebenaran. Jadi kalau ijtihad salah, itu pahalanya masih dapat. Apalagi benarnya. Nah, ini kita dalam rangka ijtihad ini, Bapak Ibu. Ayo, monggo. Nggak boleh takut salah. Bu Rodotul Nur, monggo. Begini Pak, kita kan sebagai manusia ini spesial karena kita dibekali akal kan Pak. Dan iman itu ada memang melalui dua petunjuk. Satu itu petunjuk itu yang petunjuk kebenaran yaitu syariat, dan petunjuk berupa hidayah dari Allah.
Jadi antara petunjuk dari syariat dan petunjuk dari Allah itu akan jadi intinya seorang beriman itu ketika dua huda ini jadi satu begitu Pak. Yang saya pelajari seperti itu Pak. Ketika misalnya Allah itu punya hidayah, tapi dari hamba ini sendiri dia tidak menghendaki Bapak, tidak menghendaki hidayah tersebut. Contohnya seperti maaf pamannya Nabi Abu Thalib nggih Pak nggih. Beliau bisa saja Allah itu memberikan hidayah kepada beliau, tapi karena pada dasarnya di dalam hati beliau itu tidak menginginkan hidayah itu karena beliau tidak ingin dianggap namanya jatuh di depan kaumnya karena beliau saat itu sudah tua. Jadi kalau dia beriman, dia takut dianggap lemah sehingga memang Allah tidak memberikan hidayah kepadanya karena dari dalam hatinya pun tidak menghendaki hidayah itu atau tidak menghendaki iman seperti itu. Nah, seseorang bisa beriman itu ketika dia ada keinginan dia ada kemauan untuk mendapatkan hidayah itu dan Allah pun juga memberikan hidayah kepadanya. Jadi ada dua huda atau dua petunjuk yang berjalan di situ, tidak bisa hanya satu atau sepihak saja seperti itu, Pak. Oke. Iya. Dan ketika seorang sudah beriman itu sendiri, seiring berjalannya waktu, ketika dia berbuat suatu dosa atau kedurhakaan, pasti akan ada timbul satu titik hitam itu yang menutupi jiwanya, Bapak. Itulah yang kemudian misal karena kita tidak hanya akal ya Pak, kita kan punya nafsu juga, dibekali nafsu juga. Ketika seseorang itu tidak bisa mengalahkan nafsunya, kemudian terjerumus terhadap perbuatan dosa atau durhaka, maka titik-titik hitam itu akan semakin memenuhi jiwanya gitu Pak. Nah dari situ dari situ yang membedakan kemudian tingkat iman seseorang itu bisa berbeda-beda, ada yang semakin melemah, ada yang bertambah kuat, tergantung bagaimana dia menjaga kemurnian jiwa yang dimilikinya. Oke, ya. Cukup, Bu. Insya Allah, Pak. Bu Nur cukup. Ampun. Oke, makasih. Yang lain, monggo. Ini fatwanya kayak Agus, kayak Haidar, kayak Fatur Rahman belum muncul ini. Kayak Salim juga belum ada ini. Ayo, monggo, ditunggu. Bapak, mohon izin bertanya, Pak. Ini menyampaikan unek-unek. Iya, monggo. Iya, Pak. Ini kan dalam dunia Islam kan pembahasan tentang filsafat itu kan masih sering menjadi perdebatan, Pak. Pro dan kontranya. Nah, baik dengan alasan-alasan asal-usulnya, objeknya, metodologinya, ataupun dampaknya. Nah, ini bagaimana, Pak, untuk mencari jalan keluar untuk menjelaskan tentang hal itu gitu loh, Pak. Menjelaskan pro dan kontranya itu loh, Pak. Bisa diulang, Ibu, pertanyaannya yang simpel gitu. Iya, Pak. Dalam dunia Islam itu, Pak, tentang filsafat itu kan masih menjadi perdebatan pro dan kontra. Nah, baik itu dari alasan asal-usulnya, objeknya, metodologi, ataupun dampaknya. Nah, bagaimana itu caranya kita itu menyikapi dari hal tersebut gitu, Pak. Terima kasih, Bapak. Monggo yang lain barangkali mau memberikan komentar sebelum saya lah. Saya kira yang lain lebih pantas berkomentar ini. Kiai Haidar diem saja, Kiai Fatur Rahman diem Mohon saja. pencerahannya nih Bapak. Terima kasih banyak. Aduh, nggak boleh ada kata-kata pencerahan begitu ya Bu. Mumpung tidak hujan, Bapak.
Saya sudah cek kalau ngobrol dengan Bapak ini. Jadi uh, uh, dari mana saya mulai ya? Kalau misalnya begini, misalnya This is ada Swantenipun pedot-pedot Pak dosen. suatu ketika next 5 tahun ke depan, misalnya saya ketemu Pak Haidar di mall. Pak Haidar, apa kabar? Ngobrol dan sebagainya. Terus kita tanya, itu Pak Agus gimana itu? Wah, dia bilang, Pak Agus tuh, maaf Pak, contoh Pak Agus ya. Halo, Nggak jelas suaranya, Pak. Pak Agus hilang ya. This is Mampir dulu mungkin kemarin. 5 tahun ke depan setelah Pak Agus dan semuanya lulus dari UIN Cirebon ini, saya ketemu Pak Haidar di mall. Pak Haidar, gimana Pak Agus itu? Ibu Bapak dengar dengan cerita saya ini? Suara saya bisa gitu. Mohon maaf Bapak. Putus-putus Bapak, mohon maaf. Mana ya kira-kira putus-putus ya? Pak Agus ngarit. Padahal saya udah keras dari sini. Setelah Ibu Bapak lulus dari UIN, ketika saya ketemu Haidar, saya tanya ke beliau, Pak Haidar, Pak Agus mana itu? Saya bilang, saya tanyakan. Pak Haidar jawab, Pak Haidar pun ini contoh Pak Haidar ya. Oh, Pak Haidar itu sekarang sekarang tuh lagi jadi buruan polisi. Kenapa? Oh dia itu Pak begini. Pokoknya gambaran Pak Agus di mata Pak Haidar itu sangat jelas sekali. Nah, 1 minggu berikutnya saya ketemu dengan Pak Fatur Rahman. Fatur Rahman di mall juga ketemunya. Suaranya putus-putus, Pak. Mohon maaf. Aduh, gimana kira-kira nggak putus-putus ini? Sinyal, Pak. Iya. Sinyalnya bagus penuh bisa. Ini butuh pencerahan ini, Pak. Memang kalau putus-putus itu. Masih putus-putus Bapak Ibu. Iya, Pak. Gimana ya? Sepertinya sinyalnya, Pak. Tapi di saya penuh sinyalnya ini. Apakah di semua menerima suara saya putus-putus juga? Oke, Bapak. Jadi gimana ini saya harusnya putus-putus terus gimana jadi? Jadi enaknya gimana kalau putus-putus terus ini? Bapak, sampun insya Allah sampun sudah. Monggo Bapak dilanjutkan, Pak. Ya. Satu ketika, halo, Bapak bisa dengar suara saya? Bisa Bapak. Sudah jelas, Pak. Oke. Setelah Ibu Bapak lulus ini dari UIN ini, misalnya, tiba-tiba di mall ke Pak Haidar. Saya tanya Pak Haidar, Ibu ini gimana itu?
Maaf, Bu Umi ya, ini sekedar contoh ya Bu. Pak Haidar jawabnya begini. Bu Ibu brengsek Pak. Dia korupsi, dia makan duitnya jam apa? Majelis taklimnya itu dibawa sama dia itu. Rencananya kan mau umroh bareng, atau berapa ratus juta itu dibawa itu. Dengar Pak? Cara saya ini. Putus-putus lagi suaranya, Pak. Aduh, jadi gimana enaknya ya? Padahal sudah coba pakai WA saja ya. Saya telepon WA ya. Coba sudah jelas belum, Mbak? Suaranya. Halo? Ini suara putus-putus tak suara saya, Pak? Enggak. Bagus suaranya. Lancar. Maaf. Maaf. Iya, ya. Ya, Pak, lanjut, Pak. Iya, putus ya. Masih putus-putus, Bu? Enggak, Pak. Enggak. Lanjutkan, Pak. Lanjutkan. Enggak apa-apa. Oke. Takutnya kalau putus-putus nggak utuh gitu tangkapannya itu. Gimana ya? Halo, Ibu Bapak. Halo, Jelas Dengar saya? suaranya. ampun, Jelas. Ampun jelas, Pak. Oke. Setelah Ibu Bapak lulus ini, saya bikin 5 tahun kemudian saya ketemu Pak Haidar. Pak Haidar, terus saya tanya ke Pak Haidar. Pak Haidar, Bu Umi gimana itu kabarnya? Oh, Bu itu udah korupsi itu Pak. Ini contoh ya Bu Umi, halo. Putus-putus lagi ya Bu? Boten, Bapak. Ya. Oh, Bu Umi itu brengsek itu Pak. Karena korupsi itu bawa duit taklimnya hampir berapa ratus juta itu udah ke bawah sama dia itu, terus nggak tahu kabur gimana sampai sekarang dari polisi kata Pak Haidar. Satu berikutnya saya ketemu dengan Pak Salim. Pak Salim gimana tuh Bu Umi? Oh, Umi itu bagus itu Pak, dia punya majelis taklim, dia punya anak asuh, dia punya pokoknya gambaran tentang Bu Umi sangat positif. Nah, dari 2 sumber yang saya terima tadi itu kan sangat paradoks sekali Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan antara 2 sumber yang saya terima terkait dengan Ibu Umi berbeda? Gimana Bapak Ibu? Sebelum saya ke tadi pertanyaan tadi Ibu tadi. Mau gimana kira-kira? Ibu dengar suara saya? Bapak Ibu dengar suara saya? Iya, Pak, dengar. Iya, gimana kira-kira? Kenapa ada perbedaan antara informasi yang diberikan ke saya terkait dengan Ibu Umi yang sumbernya dari Pak Haidar dengan yang sumbernya dari Pak Salim? Ada perbedaan di situ. Kenapa kira-kira? Ya, perbedaannya sangat kontras juga. Gimana? Iya. Kenapa kira-kira terjadi perbedaan? Nah, hal ini belum lagi misalnya Pak Haidar menggambarkan Ibu Umi sedemikian negatif terhadap orang-orang di sekitarnya.
terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, terhadap jatiannya, terhadap bangsanya. Gambarannya sedemikian negatif. Berbeda dengan Muhyiddin. Siapa? Pak Muhyiddin. Pak Salim Ya, Muhyiddin. ya, Pak, ya, Pak Muhyiddin. Berbeda dengan beliau menginformasikan kepada keluarganya, pada masyarakatnya, pada misalnya terkait dengan Bu Umi itu sangat positif. Sehingga transmisi tentang Ibu Umi mengalami semacam perbedaan yang sangat tajam. Apa yang digambarkan oleh masyarakat yang dari jalur Pak Haidar jelas berbeda dengan apa yang masyarakat kami dari jalurnya Pak Muhyiddin. Nah, pertanyaannya, dari kedua sumber ini, apakah sumber Pak Haidar atau sumber Pak Muhyiddin yang bisa kita pegang? Nah, monggo Bapak Ibu. Bisa mendengar pertanyaan saya, Bapak? Berarti ini seperti kayak itu Pak ya, mencari sanad hadis ini jadinya nanti. Kalau saya sosiologi pengetahuan Ibu ya. Itu maksud saya nanti akan membongkar dari keseluruhan pengetahuan yang kita miliki. Karena begini, dari garis pengetahuan yang diberikan oleh Pak Haidar dengan garis yang diberikan oleh Pak Muhyiddin itu berbeda. Apakah berarti sekarang yang masih menganut pahamnya Pak Haidar, yang masih menganut pahamnya Pak Muhyiddin itu bisa mendekonstruksi pahamnya, keyakinannya. Misalnya, Bapak Ibu mungkin ke neneknya atau buyutnya Bapak Ibu sodoran HP. Nek, kek, buyut, yut, ini telepon. Kira-kira percaya nggak kalau dikatakan bahwa HP ini telepon bagi mereka pikirannya? Saya kira tidak. Karena apa? Karena pengetahuan beliau itu terhadap telepon, yang namanya telepon itu yang duduk itu yang gede itu, yang muter itu ya Bu ya, yang gede itu, ya yang di meja biasanya kan ada, yang halo gede itu. Bapak Ibu mendengar suara saya? Iya. Jelas Bapak. Yang dalam gambaran telepon, dalam gambar buyut Bapak Ibu yang berisi dulu pada pegangannya ya. Ya. Betul? Nah, artinya konstruk pemahaman terhadap sesuatu itu sebenarnya merupakan penjara-penjara bagi kita. Sehingga kalau ada pengetahuan baru terkait apapun, kita cenderung menolak. Karena kita sudah punya bentuk pengetahuan yang kita yakini. Itu apa Ibu? Bisa ditangkap Bapak Ibu? Bisa Pak. Iya, Bapak. Bisa. Ya. Iya, Bapak. Ya. Pengetahuan kita tentang donat itu seperti itu. Bundar, tengahnya bolong. Bapak Ibu akan menolak ketika cucu Bapak Ibu menyodorkan bahwa Bu ini donat yang bentuknya sedikit misalnya. Oh bukan, itu bukan donat.
Nah, karena pengetahuan yang ada dalam diri ibu dari bapak yang namanya donat itu bundar, tangannya bolong. Itu. Bapak ibu pasti akan menolak ketika misalnya dikatakan bahwa eh, bahwa ada mobil yang rodanya 2, misalnya. Pasti akan menolak. Oh, bukan mobil, itu motor. Karena dalam pengetahuan Bapak Ibu yang namanya mobil itu adalah roda 4. Itu ilustrasi, sekedar ilustrasi. Jadi saya tidak terlepas dari kapasitas masing-masing, yang tidak terlepas dari kepentingan masing-masing. Bapak mungkin akan punya pengetahuan terhadap ini misalnya, tapi harap oleh baru terdapat Pak Haidar menggunakan karena kepentingan Pak Haidar tidak terakomodir oleh Ibu Umi. Baliknya Pak Muhyiddin menjadi positif kepentingan terakomodir. Maksud saya, warna pengetahuan yang diwarisi ke kita itu tidak lepas dari kepentingan dan kapasitasnya masing-masing. Kapasitas saya ketika melihat Tuhan mungkin akan berbeda ketika dibanding dengan kapasitas ibu bapak ketika melihat Tuhan juga begitu. Maksud saya seperti itu Bapak Ibu. Demikian barangkali ada dari Bapak Ibu silahkan. Bisa sedikit bisa ditangkap apa yang saya tadi katakan. Iya Bapak. Jadi penangkapan orang kadang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya Pak. Ya, kepentingannya juga. Yang lain. Ibu Bapak tidak berpikir Bu. Ya Bapak Ibu, saya ajak berpikir ya, Bapak kan. Masih bisa berpikir Ibu, Bapak? Ampun lobet nih Pak. Ya sudah, kalau sudah lobet, yang pakai monggo di screenshot. Monggo Bapak Ibu screenshot yang bawa laptop. Siapa bisa pakai laptop? Monggo Bu Rodia. Oke. Monggo Pak, saya kode 1, 2, 3. Sebentar Pak, layar kedua Pak. 1, 2, 3. Pak Agusnya lagi malam itu. Pak Ngulih Eko. banget aku, Pak. Makanya kalau pateni kamerane niki ngulih banget nih. Untuk dokumentasi. Oke, sudah. Nah, 1, Untuk semua ya. 3. Ampun Pak. Oke Bapak Ibu, makasih. Balik malah. Waktunya masih bisa silaturahmi dengan saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dihitung
ibadah. Amin ya rabbal alamin. Amin, Mari amin, kita amin. ucapkan Amin ya rabbal alamin. Itu Pak Haidar kayak anak Pak dosen. Jadi Zoom Mari Sudah ini hari Selasa ya, Pak? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haidar kayak anak mau ditinggal dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. yang dibahas apa